Qadar. Kapan munculnya malam Lailatul Qadar? Ya. Jadi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sudah lewat tanggal 1 kemarin, atau mau datang, atau malam ini, wallahu alam. Jadi tidak mesti tanggal 24, tidak mesti tanggal 17, tidak mesti di hari-hari terakhir dan seterusnya. Oleh karenanya bagaimana seharusnya kita? Ya kita istiqomah. Istiqomah sejak awal malam pertama hingga malam terakhir. Kalau istiqomah pasti dapat malam Lailatul Qadar gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlas wa fil qawli wal amali wan niyyah. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Mari kita hadirkan niat dalam hati kita, niat mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua tahu bahwa Ramadan ini adalah bulan yang paling utama dari semua bulan Islam. Bulan yang penuh dengan taburan berkah serta kebaikan yang sangat besar sekali. Di antara keistimewaan bulan ini, bulan suci Ramadan ini, adalah terdapat satu malam yang sangat agung, malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Karena pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, bulan Ramadan merupakan bulan yang banyak diturunkan rahmat serta turunnya malaikat dari langit ke dunia. Jadi yang disifati dengan turun, naik, itu adalah makhluk seperti malaikat, seperti rahmat, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang menciptakan. Allah tidak disifati dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan segala sesuatu. Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk serta tidak disifati dengan sifat makhluk. Sifat makhluk banyak, turun, duduk, bergerak, diam, berwarna, ya. Ini semuanya merupakan sifat makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan hal-hal semacam itu. Oleh karenanya hadis-hadis yang di situ zahirnya, yang nampaknya menunjukkan bahwasanya Allah itu turun, maka bukan itu yang dimaksud, ya. Tapi maksudnya adalah rahmatnya atau malaikatnya dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itu. Dan tentunya orang-orang soleh ini sangat merindukan dan mendambakan bulan ini. Mereka berupaya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa menyambut serta menggapai malam yang lebih utama dari malam 1000 bulan ini. Oleh karenanya kita tidak heran ya. Jadi di bulan Ramadan seperti ini, para ulama, orang-orang soleh, mereka menyibukkan diri, mereka menghabiskan waktu dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, ya, bersedekah. Kita adakan majelis-majelis talim, kemudian juga meninggalkan perkara-perkara yang itu merupakan keterikatan hati dengan perkara-perkara duniawi yang fana ini. Seperti itu. Kemudian ketetapan dari malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat
Al-Qadr ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Lailatul Qadar, ya. Jadi malam Lailatul Qadar ini jelas malam yang utama, punya fadilah, punya keutamaan. Akan saya sebutkan beberapa, ya. Satu, pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang mulia. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil, untuk menyalin Al-Qur'an dari Al-Lauh Al-Mahfuz. Jadi yang benar Al-Lauh Al-Mahfuz, ya. Untuk diturunkan di langit dunia, ya, ke suatu tempat yang bernama Baitul Izzah. Jadi malaikat Jibril itu menyalin Al-Qur'an, menyalin tulisan Al-Qur'an, kemudian mendengarkan suara Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan suara yang di situ isinya, bunyinya adalah Al-Qur'an, didengarkan oleh malaikat Jibril, dan juga malaikat Jibril menyalin hal itu dari Al-Lauh Al-Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit yang disebut dengan Baitul Izzah. Dari situ kemudian Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW, menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada pada masa itu. Jadi urutannya itu bukan seperti yang sekarang ini. Yang pertama Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian diakhiri dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bukan seperti itu. Tapi para ulama, ya, menyebutkan urutan-urutan ini sesuai dengan tuntunan dan petunjuk baginda Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Jadi ini adalah ayat-ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu, malaikat Jibril menyalin Al-Quran dari Al-Lauh Al-Mahfuz, ya, tulisannya, mendengarkan suara yang diciptakan oleh Allah, suara lantunan Al-Quran, kemudian dibawa oleh malaikat Jibril ke Baitul Izzah. Dari situ diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Ramadan. 24 Ramadan, ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim alaihi salam fi awwali lailatin min Ramadan." Jadi kitab-kitab suci itu tidak hanya Al-Quran, ada yang lain. Ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, ada suhuf, ya. Suhuf yang diturunkan ke beberapa nabi, di antaranya Nabi Ibrahim. Lah, suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini diturunkan pada malam pertama dari bulan Ramadan pada saat itu. Wa unzilatit Tauratu lisittin min Ramadan. Adapun kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu turun pada tanggal 6 Ramadan. Wal Injilu li salasa asyrata khalat min Ramadan. Sedangkan kitab Injil ini turun pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilal Furqan li arba'in wa isyrina khalat min Ramadan. Adapun Al-Furqan, karena Al-Quran ini punya penamaan yang lain. Kadang disebut Alkitab, kadang disebut Al-Furqan, kadang disebut Al-Quran, dan seterusnya. Lah ini, di sini yang dimaksud dengan Al-Furqan itu adalah Al-Quran. Ini turun pada tanggal 24 Ramadan, ya. Jadi ini fadilah yang pertama yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Fadilah yang kedua, keutamaan yang kedua adalah bahwa pada malam ini turun banyak sekali kalangan malaikat ke bumi sejak tenggelamnya matahari sampai nanti terbitnya fajar. Jadi semua malam itu, maksudnya pada malam itu, mulai dari awal malam sampai akhir malam, dan dalam Islam malam itu dihitung sejak tenggelamnya seluruh bulatan matahari, sejak orang berbuka. Itu malam. Itu malam.
Dari awal malam sampai akhir malam ini malaikat ini turun ke bumi, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sampai terbitnya fajar. Kalau itu ayat Al-Qur'an. Adapun hadisnya diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat Lailatul Qadri nazala Jibrilu fi kabkatin minal malaikah." Jadi pada saat malam Lailatul Qadar itu Jibril turun. Jibril turun, ya, dalam rombongan malaikat. Yusalluna wa yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha azza wa jalla. Mereka ini, ya, mendoakan. Yusallun di sini, yusallun bukan maksudnya salat, ya, karena as-shalah ini secara bahasa artinya adalah ad-du'a. Jadi ketika dikatakan yusallun, haula yusallun, mereka salat, di sini salat bukan maksudnya salat syar'i, bukan, tapi maksudnya adalah berdoa. Berdoa, mendoakan dan memberikan salam kepada setiap hamba yang mengerjakan salat. Duduk, berdiri mengerjakan salat, dan mereka ini berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat turun dengan begitu banyaknya sejak awal malam Lailatul Qadar sampai terbitnya fajar. Kemudian pada malam ini juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan secara detail kepada para malaikat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 1 tahun ke depan. Jadi beberapa orang itu mempunyai pemahaman yang tidak tepat, tidak benar. Mereka memahami bahwasanya salinan kejadian selama setahun ke depan itu adalah pada malam nisfu Sya'ban. Bukan. Yang benar adalah pada malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menampakkan, memberitahukan kepada para malaikat peristiwa-peristiwa yang terjadi selama setahun ke depan hingga tiba malam Lailatul Qadar. Maksudnya apa? Terkait kematian, terkait kelahiran, terkait ada orang yang sakit, ada orang yang sakitnya sembuh, orang yang menjadi kaya, orang yang menjadi miskin, ya, dan sebagainya. Semua yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala ini juga salah satu poin penting terkait masalah akidah, keyakinan. Kita meyakini bahwasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berubah. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, pasti akan terjadi. Dan yang tidak ditentukan oleh Allah terjadi, maka tidak akan terjadi. Para ulama mengatakan masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Jadi Rasul itu mengajarkan kepada putri-putri beliau, ya, masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Masyaallah, apa-apa, setiap hal, segala perkara yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kan pasti akan terjadi, pasti akan ada. Wa ma lam yasha, sedangkan hal-hal yang perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, maka tidak akan ada, tidak akan terjadi. Itu adalah salah satu dari poin akidah yang harus kita yakini. Artinya apa? Semua yang terjadi di alam semesta ini, keimanan, kekufuran, ya, ketaatan, kemaksiatan, semuanya ini adalah terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keburukan, semuanya terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi dengan kehendak Allah, yang tidak terjadi itu karena tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak ini juga penting karena banyak sekali orang yang salah paham. Kehendak ini tidak sama dengan perintah. Sekali lagi, kehendak tidak sama dengan perintah. Kehendak Allah itu tidak sama dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah tidak sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah tetapi tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentunya ada perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah, tapi ternyata tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kasih contoh yang paling gampang. Dan ini sejarah, ini nggak bisa dibantah. Kita semua tahu bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi. Nabi Ibrahim seorang nabi, seorang rasul. Mimpi yang beliau alami itu bukan mimpi kita, seperti mimpi kita. Kalau mimpi kita mimpi kembang tidur, mimpi tentang sesuatu yang kita inginkan tapi belum kecapaian, lah itu biasanya ke bawah mimpi. Nah, tapi kalau seorang nabi, seorang rasul mendapatkan mimpi tentang suatu hal, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang paling beliau cintai, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Setelah penantian lama, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan awalnya menikah dengan Sayyidah Sarah, tidak mendapatkan keturunan. Kemudian melewati tempat tertentu, akhirnya mendapatkan budak perempuan bernama Hajar, ya, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian mendapatkan putra Ismail setelah penantian lama. Nah, setelah menunggu lama, kemudian setelah anaknya ini tumbuh usia tertentu, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Pada saat Nabi Ibrahim terbangun, kemudian didiskusikan kepada anaknya, ini bukan berarti Nabi Ibrahim ini ragu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, enggak, tetapi Nabi Ibrahim ingin memastikan kepastian kesiapan anaknya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an ini yang orang ini pemahamannya keliru gitu. Jadi mereka memahami bahwasanya Nabi ragu, Nabi tidak langsung segera menyegerakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ketika Nabi Ibrahim diskusi dengan anaknya, bukan berarti Nabi Ibrahim ini ragu-ragu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi Nabi Ibrahim di sini ingin memastikan memastikan kesiapan putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita tahu di akhir cerita bahwasanya Nabi Ismail ini tidak jadi disembelih. Nabi Ismail ini tidak jadi disembelih. Kenapa? Bukankah itu perintah Allah Subhanahu wa taala? Iya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah adalah bahwa yang disembelih itu adalah seekor kambing yang gemuk, yang sehat, yang diturunkan dari surga. Nah, ini salah satu contoh bahwa perintah itu bukan kehendak. Contoh yang lain, kita tahu di dunia ini nggak semua orang itu orang-orang soleh. Di dunia ini nggak semua orang itu orang-orang yang beriman. Ada orang beriman, ada orang tidak beriman, orang kafir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk beriman? Iya kan? Perintah Allah untuk beriman. Tetapi apakah semua manusia beriman? Tidak. Lah, mereka tidak beriman ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lain, kita tahu, kita umat Islam, orang-orang Islam itu punya kewajiban mengerjakan sholat 5 waktu. Tapi apakah semua orang Islam mengerjakan sholat 5 waktu? Tidak. Bagaimana itu? Ya, mereka tidak mengerjakan itu adalah karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bertanya, bagaimana ini? Diperintahkan, tapi kok nggak dikehendaki? Bagaimana ini? Ya, ini semuanya ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kapasitas kita sebagai hamba untuk ngatur-ngatur Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'alu. Allah itu tidak ditanya. Allah itu tidak ditanya, kenapa Allah menciptakan ini, tidak menciptakan ini, memerintahkan ini, tidak memerintahkan ini. Itu bukan kapasitas kita sebagai hamba. Tapi hambalah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Wa hum yus'alun. Al-ibad yus'alun. Para hamba inilah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih berkaitan dengan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ayat yang di situ menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim mengatakan hadza rabbi, hadza akbar. Nah, ini juga banyak disalahpahami oleh orang. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan,
bintang, matahari ya. Kemudian beliau mengatakan hadza rabbi, hadza ini rabbi Tuhanku. Ini bukan maksudnya Nabi Ibrahim menetapkan ini Tuhan beliau, bukan. Bukan. Tapi ini adalah dalam bahasa Arab disebut dengan istifham inkari, pertanyaan yang merupakan pengingkaran. Kalau dengan bahasa lain seperti ini bukan Tuhan saya ini. Tuhan saya nggak gini. Tuhan saya bukan ini, itu maksudnya. Jadi Nabi Ibrahim ingin menunjukkan kepada kaumnya, kepada umatnya pada saat itu bahwasanya matahari, bulan, bintang itu tidak layak disembah. Karena mereka ini muncul dan tenggelam. Berubah. Kemunculan dan tenggelamnya mereka ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berubah. Berarti butuh kepada yang mengubahnya, butuh kepada yang menjadikannya seperti itu. Dan yang butuh bukan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak butuh. Oleh karenanya, karena mereka butuh, karena mereka berubah, mereka bukan Tuhan. Itu maksudnya. Karena apa? Nabi Ibrahim ini jelas dalam Al-Quran disebutkan, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani ya, bukan juga orang-orang yang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka, Nabi Ibrahim ini adalah orang yang Islam yang lurus. Semua para nabi seperti itu. Sejak mereka mendapatkan pemahaman pertama kali, mereka tahu bahwa Tuhan yang berhak disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tarik lagi ke ayat yang lain karena masih bahas tentang nabi dan malaikat. Banyak juga orang yang salah paham ketika mereka membaca ayat Al-Qur'an, di situ menjelaskan tentang kisah malaikat. Malaikat itu kan mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan ilham ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu akan menciptakan makhluk yang namanya manusia yang akan menjadi khalifah, menempati bumi, akan memakmurkan dan mengisi bumi. Karena pada saat itu manusia belum diciptakan ya. Kemudian dan sebelumnya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang mereka ini perbuatannya merusak dan menumpahkan darah. Dan malaikat ini juga mendapatkan ilham bahwasanya nanti manusia ini sifatnya itu seperti itu. Saling membunuh, menumpahkan darah ya. Pada saat manusia diciptakan, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu digarisbawahi bahwasanya malaikat bertanya di sini itu bukan bertanya protes. Dan tidak boleh diungkapkan malaikat protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada kan ayat Al-Qur'an yang bunyinya seperti ini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Di awal-awal surat Al-Baqarah ini, ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan orang-orang yang mengisi bumi yang mereka ini akan menjadikan kerusakan, kebinasaan, saling menumpahkan darah dan seterusnya, padahal kami ini adalah hamba-hambamu yang senantiasa bertasbih kepadamu. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Di sini ini poin yang harus kita pahami adalah tidak boleh dibahasakan, diungkapkan dengan ungkapan yang ini tidak sesuai dengan sifat malaikat. Jadi sebagian penceramah itu mengatakan malaikat saja protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Malaikat di sini bertanya kepada Allah tentang hikmah diciptakannya manusia yang nanti mereka ini punya sifat seperti itu, merusak dan menumpahkan darah. Apa hikmahnya ya Allah? Nah, kalau menanyakan hikmah boleh, memang malaikat seperti itu. Tapi kalau diungkapkan dengan protes, ini sangat tidak layak bagi para malaikat. Seperti itu. Kenapa? Karena malaikat ini sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. 'Alaiha malaikatun ghiladzun syidad la ya'sudallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah, para malaikat ya.
tapi mereka ini senantiasa melaksanakan segala dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat itu sifatnya seperti itu. Bukan berarti mereka nggak punya pilihan, enggak. Mereka diciptakan dengan pilihan. Tetapi pilihan mereka ini hanya jatuh untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat. Allah memberitahukan kepada mereka peristiwa-peristiwa yang terjadi selama setahun ke depan hingga tiba malam Lailatul Qadar berikutnya. Hingga tiba pada malam Lailatul Qadar berikutnya. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu tidak berubah. Tidak berubah dengan doa, tidak berubah dengan sedekah, dan juga tidak berubah dengan amalan kebaikan maupun ketaatan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Jadi pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini para jamaah. Kehendak Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa permulaan. Saya ulang, kehendak Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa permulaan. Adapun makhluk ciptaan yang ditentukan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini muncul pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini contohnya, misalnya kita sekarang ditakdirkan dikehendaki oleh Allah menjadi orang Indonesia. Sebagian kita laki-laki, sebagian kita perempuan. Kita kumpul di Probolinggo, kumpul di kecamatan ini, di titik di ini, petak bumi ini, dengan kondisi kita sekarang masing-masing ini. Ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal, ya. Tanpa permulaan, tanpa diawali dengan waktu. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehendaknya ya, makhluk yang diciptakan, makhluk yang dikehendaki akan muncul pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehendak Allah itu azali tanpa permulaan, sedangkan makhluknya itu muncul pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain begini. Sekarang misalnya di sini langit cerah, tidak hujan. Kalau seandainya nanti pada saat berbuka atau saat tarawih atau pada malam hari kok ternyata turun hujan, itu bukan berarti Allah mengubah kehendaknya. Allah awalnya pengen langitnya cerah, kemudian Allah saya kasih hujan dah. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tetapi semuanya ini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi muncul pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang-siang misalnya langit cerah, siang-siang panas begitu, matahari sedang terik-teriknya, tiba-tiba hujan deras begitu derasnya. Itu bukan berarti kehendak Allah berubah, bukan. Tetapi semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala, itu jangan dibayangkan seperti membahas tentang manusia, sifat manusia, enggak. Jadi kalau kita membahas mengenai Allah, tentang eksistensi Allah, tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita yakini adalah bahwa Allah itu, kemarin sudah kita bahas, tidak serupa dengan segala sesuatu. Tidak butuh dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak berubah, ya. Kehendaknya tidak berubah, ya. Pendengarannya tanpa permulaan. Kalau kita kan awal nggak dengar suara, kita mendekat semakin terdengar. Kalau Allah tidak seperti itu. Jadi sekali lagi jangan seseorang itu membayangkan tentang Allah itu seperti apa, bagaimana. Bukan seperti itu cara seorang hamba untuk mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya kita belajar perkara-perkara yang wajib bagi Allah, sifat-sifat wajib Allah. Perkara-perkara yang jaiz bagi Allah. Perkara yang jaiz itu adalah Allah ya boleh menciptakan, boleh tidak. Jadi perkara-perkara yang jaiz. Jadi hukum akal, ini agak melebar dikit. Hukum akal itu terbagi menjadi 3 macam. Hukum akal terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah wajib akli. Sesuatu yang
akal tidak menerima kalau sesuatu itu tidak ada. Dan itu hanya Allah dan sifat-sifatnya saja. Jadi akal tidak menerima kalau Allah tidak ada. Akal tidak menerima kalau Allah tidak disifati dengan maha mengetahui misalnya. Ini yang pertama. Jadi wajib akli, sesuatu yang akal tidak menerima kalau hal itu tidak ada. Yang kedua adalah mustahil akli. Mustahil akli, kebalikan dari wajib akli. Akal tidak menerima kalau hal itu ada. Misalnya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Akal tidak menerima kalau Allah punya sekutu. Kalau ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya sekutu Allah itu adalah perkara yang mustahil akli. Perkara yang ketiga adalah perkara yang jaiz akli. Perkara yang kadang kalau ada ya diterima oleh akal, kalau seandainya tidak ada, akal juga menerima. Misalnya begini, kita manusia, kita dijadikan oleh Allah laki-laki. Tapi kalau seandainya saya dijadikan oleh Allah perempuan, itu bukan mustahil akli, bukan juga wajib akli, tapi jaiz akli. Misalnya turun salju di Probolinggo, di Kedopok misalnya. Ini bukan sesuatu yang mustahil akli, sesuatu yang jaiz akli. Boleh-boleh saja. Manusia diciptakan dengan sayap. Ya. Manusia diciptakan dengan sirip. Ya, misalnya. Bisa saja, boleh-boleh saja. Kalau seandainya Allah berkehendak, itu akan terjadi. Hal semacam ini namanya adalah perkara yang jaiz akli. Nah, adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala ini perkara yang mustahil akli. Nah, kita kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami konsep ini. Kita mengetahui perkara yang wajib akli bagi Allah, perkara yang jaiz akli bagi Allah, dan perkara yang mustahil akli bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu caranya. Oleh karenanya para ulama mengatakan ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Tapi bagaimana dia meyakini bahwa dia punya Tuhan, Tuhannya itu punya nama, diperkenalkan oleh para nabi namanya Allah, Allah disifati dengan sifat-sifat yang menunjukkan kesempurnaan, ya, yang layak baginya, dan Allah maha suci dari segala hal yang menunjukkan kekurangan, yang tidak layak baginya. Jadi meyakini seperti itu, meyakini Allah itu ada, tidak seperti segala sesuatu yang ada, disifati dengan sifat-sifat sempurna, maha suci dari sifat-sifat kekurangan, ya. Ghayatul ma'rifati billahi al-iqanu biwujudi ta'ala, yakin dengan adanya Allah, ya, tanpa ada keraguan sedikit pun, bila kaifin wala makan, tanpa meyakini Allah itu disifati dengan sifat-sifat makhluk. Jadi tidak boleh manusia itu menyifati Allah dengan sifat makhluk. Duduk, tadi kan saya sebutkan, duduk, diam, bergerak, naik, turun, berwarna, ya. Ini adalah sifat-sifat makhluk, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah berikutnya adalah pada malam Lailatul Qadar ini ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan kepada mereka yang mengerjakan sholat pada malam itu. Sholat malam, makanya pada malam Ramadan kita mengerjakan sholat malam. Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosanya, dosa yang sudah lewat yang pernah ia kerjakan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi itu adalah keistimewaan, beberapa keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Kapan munculnya malam Lailatul Qadar, ya? Jadi disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sudah lewat tanggal 1 kemarin, atau mau datang, atau malam ini, wallahu alam. Jadi tidak mesti tanggal 24, tidak mesti tanggal 17, tidak mesti di hari-hari terakhir dan seterusnya. Oleh karenanya bagaimana seharusnya kita? Ya kita istiqomah. Istiqomah sejak awal malam pertama hingga malam terakhir. Kalau istiqomah pasti dapat malam Lailatul Qadar, gitu. Seperti itu. Nah,
Tapi memang ada hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir. Beliau bersabda, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan biasanya ganjil, tapi tidak mesti. Itu hanya clue, hanya apa? Hanya semacam isyarat, hanya semacam petunjuk yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Lah bagaimana malam Lailatul Qadar itu? Apakah ada tandanya? Ada tandanya. Di antara tandanya adalah bahwa pada malam itu cahaya ini sangat terang, jelas. Bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, dan juga bukan cahaya lampu. Pokoknya malam yang penuh dengan cahaya. Kemudian terkadang seseorang ini mendapati pohon-pohon bersujud. Ini kalau ada misalnya malam-malam panjenengan lihat ada pohon depan rumah kok sujud tuh, nah segera berdoa. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Juga mendengar suara malaikat. Kalau mendengar suara malaikat, ya, segera berdoa. Itu adalah salah satu tanda dari malam Lailatul Qadar. Atau bahkan melihat malaikat dengan bentuk aslinya. Jadi malaikat ini ya punya bentuk asli, punya sekian sayap begitu. Punya sekian sayap. Kalau melihat seperti itu ya berarti itu adalah termasuk tanda dari malam Lailatul Qadar. Dan di pagi harinya sinar matahari itu lembut gitu, tidak panas ya. Itu adalah tanda malam Lailatul Qadar. Orang yang mendapati malam Lailatul Qadar hendaknya dia memperbanyak doa. Apa doanya? Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, beliau mengajarkan, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu termasuk doa yang dibaca. Atau membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Itu juga termasuk doa yang seharusnya dibaca pada malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya ketika orang sudah tahu begitu berharganya, begitu mulianya, begitu pahala, begitu besarnya pahala yang didapatkan seseorang yang mendapati malam Lailatul Qadar, ibadahnya ini lebih utama daripada 82 tahun lebih, jangan kita menyia-nyiakan malam ini. Saya memotivasi, menghimbau kepada diri saya pribadi, kepada panjenengan sekalian, kepada para jamaah sekalian, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi semakin akhir bulan Ramadan itu harusnya semakin giat ibadahnya, semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi praktiknya di lapangan itu nggak kayak gitu. Orang semakin akhir bulan Ramadan itu musola, masjid itu jamaahnya semakin maju. Yang rame itu adalah pusat-pusat perbelanjaan, itu rame biasanya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, kita istiqomah ya sejak awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Monggo para jamaah mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.